Waktu itu minta tolong pasang lampu. Kebetulan emang rusak lampu kamar mandi. Sengaja dirusakin? Enggak, kan tinggi nggak bisa ini. Jadi minta tolong sama mahasiswa yang lain. Ya udahlah, ngisi-ngisi waktu, beli cemilan apa, ngobrol-ngobrol kayak gini lah gitu kan. Terus ya udah nyaman juga sama dia. Cuman yang lama, yang ini kayak agak ngancem mau ngebongkar hubungan ini gitu. Jadi yang pertama, yang udah mau ngebongkar serumah. ke siapa? Pokoknya dia mau ngasih tahu ke kampus kalau kita tuh sebenarnya ada hubungan, ke keluarga juga. Ya kasih tahu aja, emang kenapa? Aku belum siap karena aku mikirnya gini, dia kan belum pernah menikah sama sekali, belum punya anak. Kasian dong kalau aku misalnya nikah sama aku nggak bisa ngasih dia anak. Umurku udah 41, dia mau punya anak. Dia mau di punya situ, punya keturunan dari kamu. Walaupun dia nggak mau pun, kayaknya kasian juga kalau sampai kita biarin dia nggak punya anak kan. Gitu. Benar. Makanya mau dibawa kemana hubungan ini tuh bingung sebenarnya. Antara sayang juga. Mau gimana ya gitu, tapi sayang, nggak diudahin tapi bingung mau dibawa kemana. Nah itu dia sekarang. Akhirnya sama mahasiswa yang selanjutnya nih, yang selanjutnya ini ya direnggangin aja, berusaha menghindar karena memang nggak ada hubungan apa-apa juga kan. Tapi kejadian waktu itu? Nggak jadian, cuma nggak sengaja kayak gitu. Kejadian? Oh iya, kejadian yang itu. Kejadian itu kejadian. Tapi nggak berasa sama kayak yang lama sih, cuma sekedar hiburan ya. Maksudnya daripada gue inget dia gitu kan. Nah kejadian itu gimana sama si mahasiswa yang lain ini? Waktu dia benerin lampu, kita duduk-duduk kayak gini, terus ngobrol segala macam. Beberapa hari, sering lah, nggak langsung pada saat itu terjadi. Jadi sekitar 1 atau 2 minggu, barulah aku mulai merasa agak nyaman sama dia, kejadian kayak gitu. Oh berarti nggak pas pertama kali benerin lampu terus kejadian? Sering-sering jadi akrab. Dia tapi juga yang pertama tahu nggak? Nggak tahu. Kalau yang kedua ini kayaknya sih pengen mata kuliahnya bagus atau gimana, nggak tahu juga ya. Pokoknya jarang juga ngomong yang romantis atau gimana sih, nggak seromantis yang pertama. Jadi aku sama dia tuh cuma pelarian aja gitu. Nah akhirnya pas kejadian gimana? Cuman sekali sih. Oh cuma sekali ya? Cuman sekali, terus diancam sama yang pertama, mau dibongkar. Tapi jadi, yang pertama tahu, kamu sama yang kedua enggak kan? Enggak, cuman waktu itu kan dia ngambek, aku biarin. Jadi dia yang ngambek, dia yang ngomel. Aku nggak bujukin, aku kan gengsian walaupun suka. Jadi nyari pelarian kemana, kayak yang penting jangan kelihatan kalau gue tuh sebenarnya sih kangen, galau, nggak mau ngeliatin gitu. Ternyata dia yang bingsakan sendiri. Iya dong, kehilangan induknya dia. Bingung dia. Nah akhirnya kejadian sama yang kedua, terus abis itu udah selesai, maksudnya udah nggak ada hubungan, maksudnya udah nggak cuma komunikasi lagi. Komunikasi sekedarnya aja sih. Cuman kalau dia agak-agak mau ke apartemen, aku punya 1001 alasan. Mau inilah, mau ke rumah saudara lah, apalah gitu. Terus enakan yang mana? Yang pertama apa yang kedua mahasiswanya? Yang pertama, padahal yang kedua ada bulunya. Tapi kenapa kok biasa aja ya gitu? Apa tergantung rasa kali ya? Ya mungkin feelnya beda ya. Iya, padahal yang kedua ini sesuai deh dengan kategori gue. Bulunya banyak gitu kan. Wih, badannya gede, tinggi, kekar, kayak tentara gitu lah. Jantan sih, tapi kok feelnya nggak dapet? Mungkin ya, feelnya kali ya. Tergantung feel atau gimana nggak ngerti. Tapi yang bukan tipe kita malah yang enak gitu. Kadang suka gitu ya. Bingung. Kita tapi kok nggak enak. Yang A, yang B, yang C gitu kan, yang E gitu kan. Tiba-tiba dapatnya yang Z, yang O, yang gitu-gitu yang nggak sesuai ya. Yang nggak sesuai, tapi kok malah enak yang nggak sesuai gitu. Benar-benar. Kadang kita memang harus keluar dari kriteria kita untuk mencoba hal-hal baru. Aduh, pasti. Lalu akhirnya baikan sama yang pertama. Baikannya gimana? Baikannya akhirnya dia ke apartemen lagi. Ya udah, kalau lu mau balik aja. Gua nggak nyuruh, nggak ngelarang gitu. Walaupun kangen sih. Nah kalau pacaran sama mahasiswa gitu, ini nggak sih maksudnya kamu kayak pilih kasih nggak sih? Ada treatment khusus nggak? Maksudnya kayak di kampus? Maksudnya apa nggak canggung? Kan kamu ngajar tuh awalnya di kelasnya dia. Awalnya iya canggung, ada rasa. Pas mau ngajar, kok gue inget kejadian semalam ya gitu. Jadi kurang fokus. Tapi lama-lama biasa. Terus kamu gimana dong? Maksudnya kayak, iya kan kalau di awal-awal kelas kan ngajar gitu kan, terus komunikasinya, atau nggak kamu menghindari untuk berkomunikasi sama si mahasiswa tersebut? Aku menghindar untuk ngeliat mata dia, untuk ngeliat ke muka dia. Jadi berusaha kalau dia duduk di sini, aku lebih ke sini. Pokoknya jangan memandang mata dia pada awalnya gitu. Kenapa memang kalau memandang matanya? Ingat lagi. Jadi yang ada di otak ini tadi apa ya? Aduh pengen cepet balik ke apartemen. Ini tadi food and beverage apa ya gitu kan? Bisa sampai ngeblank gitu ya? Iya ngeblank jadinya. Jadi ntar kadang-kadang kan duduk dulu, tenangin diri. Aduh, kok jadi gini sih, kacau gitu kan. Memang kurang bagus sih dosen ada hubungan sama mahasiswa. Kalau nggak bisa mengatur gitu kan, hancur. Nggak fokus. Cuman kalau lama-lama biasa sih. Mungkin karena belum terbiasa awalnya. Nah kalau dia sendiri gimana? Kalau pas lagi di kelas gitu kan, dosennya kamu. Kok bisa cuek aja ya, santai. Makanya aku mikir dia nggak ada rasa kali sama gue. Atau dia bisa menyembunyikan perasaan mungkin laki-laki ya.
Kayak gitu deh. Kalau mahasiswa yang kedua sama mahasiswa yang pertama satu kelas juga atau beda? Beda. Oh, beda kelas tapi satu kampus? Beda. Nah, kamu tuh ngajarnya di kampus yang itu aja atau kampus lain? Cuma di aja. Oh, cuma di aja. Oke. Nah, kepikiran nggak sih? Maksudnya kan kalau si Brondong ini kan memang umurnya jauh di bawah kamu gitu kan. Nggak kepikiran untuk dekat sama dosen juga? Sebenarnya sih kayak gitu. Pengennya hati kan begini. Tipenya perawakannya begini, kalau perlu profesinya begini. Terus statusnya kalau bisa duda punya anak. Karena aku juga kan nggak mungkin lagi punya anak. Tapi hatinya kok ke situ ya. Itu yang jadi beban pikiran sekarang. Nerusinnya gimana gitu. Cuman kita ada komitmen gini. Tolong izinin gue kalau misalkan ada jodoh yang kira-kira menurut lu serius sama gue, tolong lepasin gue. Kata dia sih nggak apa-apa. Kalau memang gue lihat orang tuh benar-benar serius sama lu, oke, gue lepasin. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kalau memang tiba-tiba dia deket sama wanita yang memang seumuran, terus atau entah dijodohin sama orang tuanya, atau ada anak kampus mana? Nah, kamu gimana? Rela nggak lepasin dia? Kayaknya kalau aku belum rela. Kenapa? Karena belum tentu dapetin yang enak. Ya itu dia yang pertama. Lagian kalau dia udah married nggak mungkin kan aku mengharapkan bisa kayak gitu lagi sama dia. Ya benar. Itu yang jadi beban pikiran sekarang. Terusin gimana atau saling mengikhlaskan dengan yang lain, tapi apa kita sanggup gitu. Kalau contoh ini seandainya gitu. Ini aku iseng aja ya nanya ya. Seandainya dia menikah dengan wanita pilihannya yang lain, yang seumuran. Aduh. Lalu, tapi dia tetap masih mau berhubungan sama kamu gimana? Sikat nggak? Walaupun hati pengen, kayaknya akan berusaha untuk melupakannya mungkin, walaupun jalannya salah mungkin ya dengan, mungkin kalau nggak dapet jodoh dengan dosen atau yang diinginkan ya mungkin selingkuh dengan yang tadi lagi kali yang banyak dulu.